Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatah fi ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wan nafa wal intifa' ila arwah walidina walidikum wa atina wa amwadikum wa amwadil muslimin khususan ila arwah Imam Nawawi ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في المجلس السابق وساعد في بناء هذا المعهد سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم برحمة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم إياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الأربعون. Hadis ke-40 An Ibni Umar, diriwayatkan daripada anak Sayyidina Umar, yaitu namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai daripada Abdullah dan ayahnya Umar. Qala, berkata, akhadha Rasulullah, mengambil Rasulullah, maksudnya memegang Rasulullah SAW, biman kibaya, dengan kedua lenganku, lengan mankib itu sendi yang ada di pundak. Jadi sendinya, bukan pundaknya begini. Megang dua sendi pundak ini dipegang sama Rasulullah dengan dua tangannya. Menggambarkan satu keakraban Nabi dan juga menggambarkan urusan ini adalah sangat penting. Faqala, kemudian Nabi berkata sambil memegang, kun, jadilah kamu, fid dunya, ada di dunia ini, ka'annaka, seperti kamu, gharibun, orang yang asing. Lawannya orang asing itu mustautinun, orang yang berdomisili, tinggal di satu daerah. Sampean tinggal di Sungi, itu namanya mustautin. Tapi kalau sampean berangkat ke Jakarta, berarti sampean gharib, orang yang asing, orang yang musafir. Atau bisa bermakna bahkan, lil idrab, bal, bahkan, abiru sabilin, orang yang berjalan melewati jalan, orang yang musafir yang melewati jalan. Sikap kita hidup di atas dunia. Kita hidup di atas dunia ini, jangan menganggap dunia ini adalah tempat tinggal kita, sehingga kita menjadikan dunia ini adalah tujuan hidup kita. Kita jadikan aja dunia ini adalah tempat tinggal sementara.
Sehingga kita menjadi seperti orang yang asing. Kalau sampeyan berangkat ke Jakarta, tinggalnya sampean di Sungi, kira-kira sampean kerasan nggak di sana? Pingin kembali ke tempat tinggal, kangen sama lingkungan, kangen sama masyarakat, kangen sama rumahnya, kan begitu. Begitu juga kita di atas dunia ini, pingin pulang ke akhirat, kangen kembali kepada Allah. Jangan kamu itu menjadikan tempat tinggal kamu di dunia. Kalau sampai dipaksa diusir dari tempat tinggal Anda, dikeluarkan dari lingkungan Anda, diusir dari Sungi, susah jadinya. Kalau sampean begitu juga sampean tinggal di atas dunia ini, kalau merasa tempat tinggal Anda di atas dunia ini, ketika datang mati susah jadinya. Tapi kalau sampean menganggap seperti orang asing, musafir, waktunya pulang, senengnya setengah mati. Kenapa? Ketemu lagi sama keluarga, ketemu lagi sama lingkungan, ketemu lagi sama daerahnya. Itulah yang paling penting bagi kita di dalam menyikapi kehidupan dunia. Au abiru sabil, atau abiru sabil, Anda di atas dunia ini ibarat orang yang lewat aja, orang musafir yang ngelewati jalan. Sampean berangkat dari Pasuruan ke Surabaya, lewat Bangil ya, lewat Porong, lewat Sidoarjo, sampai tujuan Surabaya. Lewat aja, lawang memang tujuannya Surabaya kok. Hanya lewat, nggak lebih daripada itu. Sampai di dunia juga begitu, hanya lewat. Kenapa? Berakhir kehidupan Anda ada di akhirat antara surga dan neraka. Karena itu lewati aja kehidupan dunia ini. Ditegur yang ngomong itu perempuan itu, yang sampingnya itu negor. Di sini akhirnya, kalau sudah orang tadi itu beranggap iya dunia ini bukan tempat tujuan, kalau begitu hanya tempat untuk dilalui, nggak kerasan kita di atas dunia ini, maka orang itu tidak terlalu banyak berpikir tentang kenikmatan dunia. Nabi Isa alaihissalam pernah memisalkan dunia ini. Beliau berkata, ad-dunya qantaratun fa'buruha wa la ta'muruha. Dunia ini adalah ibarat qantaratun, jembatan. Dunia ini ibarat jembatan. Fa'buruha, maka lewati itu jembatan. Wala ta'muruha, jangan kamu tinggal nyaman di jembatan. Sampean kalau nguwot kali nih, nguwot kali, kira-kira sampean mau tidur di wot dah? Sampean mau tinggal di wot? Ya wot
itu dibuat untuk dilewati toh, supaya sampean bisa nyebrang, kan begitu. Begitu juga dunia ini diciptakan untuk lewat dari alam arwah ke rahim, lewat alam dunia untuk menuju ke akhirat. Uwat dunia ini uwat. Jangan dibuat tenang, kepingin enak turun di uwat, mangan di uwat, itu namanya gelandangan. Bambung sing ono di uwat tadi itu, di jembatan itu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang yang kafir. Kalau ada penjara emas sampai dimasukkan, seneng tak sampean? Dari emas semuanya, tapi penjara. Sumpek sampean. Gimana orang kalau sudah dalam penjara? Kapan bebas? Kapan keluar? Kalau dikasih kabar 1 jam lagi sampean keluar, senengnya setengah mati, siap-siap sampean. Kenapa? Mau keluar dari penjara. Alhamdulillah. Orang mukmin juga begitu, ini penjara. Dikasih kabar, mau bebas kamu, bentar lagi mati. Siap-siap dia. Siap-siap, yang penting selamat, kalau keluar masuk surga Allah Subhanahu ta'ala. Itu orang mukmin. Wa jannatul kafir, dunia ini surga bagi orang kafir. Surga bagi orang kafir. Kalau sampean dimasukkan surga, kemudian dikeluarkan, berat, boten, ayo metu, ndak, ngerasa enak, ngerasa nikmat, nggak mungkin dia akan senang, setuju kalau dia keluar dari surga. Begitulah orang kafir, ketika sudah dia harus keluar daripada dunia, alias al-matiyu wal bongkau, maka orang itu akan sangat berat. Mau menolak nggak bisa, udah satu hukum pasti, manusia semuanya harus mati. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah atau ladang akhirat. Sawah. Sawah itu pertama ya harus digarap untuk dipanen ya. Kalau nggarap ya cari bibit yang unggul. Setelah digarap ya dirawat. Setelah dirawat ya dijaga jangan sampai keserang hama. Baru panen. Dunia juga begitu, dunia ini sawah, garap dengan amal soleh,
nggarapnya sholat, zikir, baca Quran. Kemudian cari bibit yang unggul, yang ikhlas, yang bagus, yang khusyuk. Kemudian dirawat, jangan sampai sombong, jangan sampai hasud, penyakit-penyakitnya nih. Jangan sampai bangga diri. Baru nanti kalau sudah mati panen ganjaran. Ada sawah, ladang, digarap, cuma yang ditanam ganja. Akhirnya ditangkap dia. Bukan dia mendapatkan keuntungan, tapi mendapatkan masalah. Lowong hidup di atas dunia dibuat maksiat sama Allah. Dibuat melanggar ajaran Allah, dibuat berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan senep jadinya. Dia berarti harus bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada punya sawah nggak digarap, nggak ditanami padi, nggak ditanami ganja. Akhirnya apa? Medak. Bodoh orang itu. Menyanyiakan. Begitu juga hidup di atas dunia, tidak beramal soleh, juga nggak maksiat, dolenan tok, bal-balan tok, keluyuran terus. Bodoh itu orang. Seharusnya bisa beruntung banyak, tapi akhirnya dia sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa. Itulah kebodohan namanya. Baik. Kalau begitu sikap kita di atas dunia itu gimana? Kita ini bersikap dunia itu sudah dikasih misal seperti itu tadi macam-macam. Sikap kita di atas dunia ini gimana? Wa kana Ibnu Umar, dan ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu berkata, "Idza amsaita," jika kamu hidup di sore hari, fala tantadhir, maka janganlah menunggu al-masa as-sabaha, pagi hari. Wa idza asbahta, dan jika kamu hidup di pagi hari, fala tantadhir, maka janganlah kamu menunggu al-masa'a, sore hari. Kalau sampean hidup di sore, mau beramal soleh, mau tobat, jangan nunggu besok pagi aja saya akan melakukan, besok saya tobat. Kalau hidup di pagi hari, mau berbuat baik, jangan ditunda, nanti sore insya Allah saya lakukan. Belum tentu urip sampean, belum tentu hidup. Belum tentu hidup. Kalau begitu, gimana? Cepat beramal. Sebelum mati mendatangi kamu, cepat-cepat beramal. Artinya, jangan kamu merasa panjang umur. Jangan kamu merasa masih lama hidup di dunia. Waspadai kematian yang datangnya mendadak, bumbung durung nyesel sebelum Anda menyesali itu semuanya. Cepet, bumbung durung mati, gitu maksudnya. Tapi kalau sudah merasa panjang umur, merasa umurnya masih panjang, pasti dia menunda amal soleh. Pasti dia menunda amal soleh. Dikatakan, man tala amaluh sa'a amaluh. Siapa orang yang panjang angan-angannya, dia merasa panjang umurnya, sa'a amaluh,
maka dia akan menjadi orang yang rusak amalnya, banyak salahnya. Ini satu sama dengan dua, hukum pasti itu. 20 tahun lagi masih hidup. Wah, dalam 20 tahun dia pasti akan menjadi orang yang banting tulang untuk cari dunia, ngumpulin duit terus, nggak beramal soleh, padahal dia diincar dengan kematian. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Khudh min sihhatika limaradik. Maka ambillah kesempatan kamu dalam masa sehat kamu, dalam waktu sehat kamu, limaradik, untuk waktu sakitnya kamu. Semenjak kamu masih sehat, mata belum sakit, belum buta, belum kena katarak, belum ada masalah, bisa membaca, manfaatkan banyak baca Al-Quran sebelum mata kamu terganggu, nggak kuat baca jadinya. Kaki kamu yang kuat berdiri, maka manfaatkan untuk berdiri, memperbanyak salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kaki kamu kena macam-macam penyakit reumatik atau yang lainnya, kamu nggak kuat berdiri. Jangan digunakan waktu sehat untuk lupa kepada Allah. Kalau udah sakit cari tasbih, mana tasbihnya? Nyesel jadinya. Waktu sehat gitar yang dipetik, nyanyi mulutnya. Kalau udah kena stroke, udah perot, nggak bisa baca, baru astagfirullah, udah nggak fasih lagi, astagfirullah, maksa dirinya. Karena itu, waktu sehat kamu jangan disia-siakan, gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kamu menjadi orang yang sakit. Jelas Pak, pasti nih. Sampean ini yang sehat sebentar lagi berarti sakit. Sampean yang hidup ini sebentar lagi mati. Sampean yang muda ini sebentar lagi tua. Itu sudah pasti. Pasti itu. Nggak ada ceritanya sehat terus, hidup terus, nggak ada ceritanya. Sampean ini loh, orang biasa. Para nabi-nabi Allah dulu mati. Para nabi dulu, kekasih Allah mati. Apalagi Anda semuanya. Nabi Muhammad itu yang paling cintai oleh Allah juga mati. Afa imitta fahumul khalidun. Apakah jika kamu mati wahai Muhammad, mereka akan menjadi kekal, menjadi abadi? Nggak ada ceritanya orang hidup terus di atas dunia ini. Orang Eropa itu minumnya susu, makannya keju, mati. Apalagi orang keraton makannya puhung. Wa min hayatika limautik. Kehidupan kamu gunakan untuk ibadah kepada Allah sebelum kematian kamu. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, wala turajji fi'la salihati ila ghadi, la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan engkau tunda, jangan engkau ulur waktu untuk berbuat amal soleh
esok hari aku lakukan, kemungkinan esok hari datang kamu sudah menjadi ahli kubur. Hah? Esok saya mau sholat, mau mulai sholat, besok malamnya Israel datang. Bukan ziarah Pak, Israel datang ke sampean. Pagi udah jadi ahli kubur. Nah, diceritakan ada orang kaya raya, banyak duit. Satu saat dia membuat pesta. Dia membuat pesta. Keluarganya diundang semuanya buat makanan yang bagus-bagus, makanan yang lezat-lezat, makanan yang sedap-sedap. Khomer, macam-macamnya khomer, brandy, kuntul, semuanya disediakan. Udah mereka tertawa, mereka berdangsa, mereka berjoget, mereka menyanyi. Sedangkan orang yang kaya raya tadi itu duduk bagaikan seorang raja. Dia menyatakan kepada dirinya, puas-puaskan diriku, nikmati diriku, semua yang kamu harapkan sekarang dapat kamu lakukan. Wah, hebat. Nggak taunya lagi dia asik-asik tertawa, terhibur, pintu ada yang menggodor dengan kerasnya. Dor, 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 dor. Kaget mereka, berhenti semuanya. Yang asalnya tertawa, kaget, tegang. Ada apa ini? Siapa dia yang berbuat begini? Padahal bodyguard juga ada di situ. Akhirnya mereka semuanya menuju ke pintu. Dibuka, ternyata orang miskin. Orang miskin, tapi sebenarnya Israel itu. Menyerupai orang Mau apa Pak? Mau ketemu sama bos kamu. Suruh ke sini, ada perlunya. Mana mungkin bos ketemu sama kamu? Harus ketemu, kata dia. Oh, nggak bisa, tutup itunya. Wah. Mereka teruskan hiburannya. Ternyata digedor lagi pintunya, lebih dahsyat, lebih keras daripada yang pertama. Kaget. Buka lagi, mereka ribut lagi. Ada apa sampean? Ada apa? Kasih tahu, saya Israel. Mau ketemu sama bos kamu. Bilang Israel, pucat semuanya. Bodyguard lemes semuanya. Oh, malaikat Israel monggo, kata dia. Udah duduk semuanya, ketemu sama bosnya. Langsung bosnya itu sopan. Ada yang mau dicabut nyawanya Israel. Sampean Anda mau perlu apa di sini Israel? Kata Israel, mau nyabut nyawa kamu. Saya Israel? Iya. Dilihat keluarganya, teman-temannya yang tadi berdansa, berjoget, hartanya semuanya dilihat. Mana teman-temanku yang membela aku ketika Israel datang? Mana hartaku yang aku pikir setiap saatnya, aku kumpulkan, aku hitung setiap saatnya. Ketika Israel datang, apa manfaat, apa nilai, apa faedahnya?
rumah yang aku bangun, yang aku perindah, kalau Israel datang tidak bisa melindungi aku. Harta tidak bisa menunda lagi kematianku. Baru dia merasa dikutuk semuanya, dilaknat semuanya. Laknat kamu harta, laknat kamu rumah, laknat kamu kendaraan, laknat, laknat, laknat. Dengan izin Allah hartanya bicara. Dengan izin Allah hartanya bicara. Kata dia, laknat kamu harta, kamu membuat aku sibuk ngurusi kamu, bekerja setiap saatnya untuk kamu, sehingga aku lupa sama Allah, sehingga aku lupa dengan kematianku. Laknat kamu rumah, kamu menuntut aku untuk memperbagus kamu, sehingga aku lupa dengan kuburanku. Terus demikian. Maka harta jawab, lima tasubbuni, kenapa kamu mencaci aku? Kenapa engkau mengolok-olok aku? Wa qad kunta tadkhulu 'alal muluk bi wa taruddul muttaqin. Tidakkah harta kamu, tidakkah engkau bisa sampai kepada pejabat-pejabat yang zalim dengan aku harta? Mengapa? Kenapa engkau menggunakan aku sebagai alat untuk mendekati orang yang zalim dan kamu menjauh daripada orang-orang yang bertakwa? Ada orang soleh datang, kamu tolak. Ada orang zalim datang karena ada duit, oh kamu rangkul. Ketemu dengan orang yang bejat akhlaknya karena punya harta, oh ahlan wa sahlan, selamat datang. Ketemu ustadz yang soleh karena nggak punya, pakai sepeda pancal, salaman kadang-kadang nggak dilihat. Kalau seandainya engkau menggunakan aku, harta itu berkata, kalau seandainya engkau menggunakan aku, menggunakan harta maksudnya, untuk fisabilillah, aku pun akan nurut sama kamu, tapi kamu gunakan aku untuk lupa kepada Allah. Ini duit, nurut sama anda, duit ini. Kalau duit itu anda buat zina, ya nurut. Kalau anda duit itu anda buat untuk main judi, ya nurut. Kalau anda berikan kepada anak-anak yatim, ya juga nurut. Kenapa kamu gunakan untuk yang jelek aku? Padahal aku selalu nurut sama kamu. Lah kok sekarang udah nuruti kehendak kamu caci aku? Kata harta tadi itu. Salahnya kamu, bukan salah aku. Gak lama dicabut nyawanya. Ternyata orang yang kaya raya tadi itu tergeletak, tidak berdaya dan mati, saudara. Hah? Karena itu jangan akhirnya menjadi menyesal seperti orang tadi itu. Kita harus paham, kita ini hidup hanya sementara di atas dunia ini, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Mati yang kamu menghindar darinya, mati yang kamu menghindar dari kematian. Sakit dikit takut mati, datang ke dokter. Datang ke dokter, kata si dokter harus dirawat di rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit Pasuruan nggak bisa ngatasin, kirim ke Surabaya. Surabaya ternyata parah penyakitnya, kirim ke Jakarta. Jakarta bilang, wah ini harus dikirim ke luar negeri. Kirim ke Amerika, ke Eropa, ke Inggris, ke Singapura. Sampai di sana ketemu Israel, mati.
Kemudian setelah mati selesai. Matinya manusia bukan seperti matinya kucing. Matinya manusia bukan seperti matinya binatang. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kamu akan dikembalikan menghadap kepada yang mengetahui syahadah, yang gaib dan yang nyata, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikembalikan kepada Allah. Untuk apa? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti Allah akan memberikan kabar kepada kamu terhadap perbuatan kamu. Kamu yang zina ya, kamu yang minum khamr ya, kamu yang ngisep ganja, kamu yang berjudi, kamu semua akan dikabarkan oleh Allah. Na'udzubillah. Kira-kira kalau sampai dipanggil sama polisi, kamu yang begini, kamu yang begini, pasti kamu ketakutan. Kenapa? Penjara, Pak. Maka nanti dari kiamat Allah akan beri kabar, kamu berbuat begini, kamu begini. Saksinya bumi nyaksikan, langit nyaksikan, badan kamu nyaksikan, Raqib Atid nyaksikan, malaikat menyaksikan kamu berbuat begini. Maka tidak ada pilihan kecuali masuk neraka Allah nantinya. Na'udzubillah. Nah, karena itu jangan dibuat main-main di dunia ini. Cepat-cepat semenjak mampu, kuat, bisa, dapat berbuat kebaikan, jangan ditunda lagi. Cepat-cepat tobat daripada kemaksiatan kepada Allah sebelum Israel datang kepada kamu. Jangan diteruskan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Ambil dunia seperlunya. Ambillah dunia seperlunya, selebihnya untuk akhirat. Nih, tak kasih gambaran terakhir. Anda dari kota Pasuruan mau musafir ke Jakarta, bawa duit 1 miliar. Apakah duit itu dibawa atau dikirimkan lewat rekening, lewat dari bank ke Jakarta? Amannya gimana? Kalau dibawa, banyak maling, banyak copet, banyak perampok, banyak penyamun di jalan, bahaya, bisa habis itu duit. Amannya gimana? Kirimkan aja, percaya sama bank, kirimkan ke rekening di Jakarta. Anda berangkat bawa seadanya, bawa seperlunya, bawa uang 500.000, yang 1 miliar dikirim ke sana. Sampai ada di sana, ternyata selain Anda menerima duit 1 miliar, sampai di Jakarta, selain Anda mendapatkan duit 1 miliar, bunganya berlipat ganda. Begitu juga di dunia ini. Ambil seperlunya untuk makan, untuk pakaian. Yang selebihnya kirimkan untuk akhirat. Bank Tuhan, sedekah, bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah, anak yatim, untuk membela agama Allah. Ustadz Taufik misalnya, digunakan untuk amal soleh terus, itu dikirim, nggak hilang itu, tidak hilang itu, tidak musnah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, nggak hilang itu. Ambil seperlunya, berangkat entar lagi ke akhirat. Anda unduh lagi, Anda ambil lagi, Anda dapatkan lagi harta yang Anda keluarkan. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, kata Allah. Semua yang kamu sedekahkan nggak habis, tapi Allah akan ganti yang lebih baik nantinya. Repot cuma kalau ngomong sama orang Sungi ini, mau sedekah apanya? Menerima sedekah orang Sungi ini. Karena itu yang kaya raya jangan tertipu,
yang makmur dunianya, jangan tertipu, cepat-cepat dipositukan untuk akhirat sehingga nantinya manfaat. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kesadaran kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia, berhasil dalam kehidupan dunia. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.